filosofi yang baik akan tumbuh dari pendidikan dan tuntunan yang baik pula. Saya Aik Rohmah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 7 Karangharjo, Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi, akan memaparkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Seorang aktivis kemerdekaan dan pejuang pendidikan yang dasar-dasar pemikirannya dijadikan pedoman pelaksanaan pendidikan hingga saat ini. Dan atas jasa beliau yang begitu besar, beliau diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan maksud pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Manusia merdeka? Ya, manusia merdeka adalah manusia yang lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Pendidikan yang menuntun. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jika diibaratkan, pendidik adalah seorang petani dan anak bagaikan bulir-bulir jagung, maka tugas seorang petani adalah merawat dan memelihara bulir-bulir jagung tersebut agar dapat tumbuh dengan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Ada daerah pantai, pegunungan, perkotaan, maupun perdesaan. Hal tersebutlah yang membentuk kodrat alam yang berbeda-beda. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan zaman yang dinamis yang mempengaruhi cara belajar dan interaksi murid ataupun cara pendidik menuntun murid. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Budi pekerti diartikan sebagai keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri tentang kekuatan dirinya, dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab atas kemerdekaan dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah trilogi pendidikan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, artinya di tengah memberi semangat dan motivasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah kami yaitu SD Negeri 7 Karangharjo. Beberapa kegiatan pembelajaran yang telah kami laksanakan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu berupa kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Ada kegiatan pramuka,
ada kegiatan penyaluran minat dan bakat, kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Semua kegiatan tersebut sudah pasti bertujuan untuk menuntun peserta didik agar dapat mencapai kebahagiaan dalam pembelajaran dan keselamatan dalam menjalankan hidupnya. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam juga telah kami laksanakan di sekolah kami. Di antaranya yaitu mengikuti Festival Budaya Tari Kuntulan yang merupakan budaya lokal Banyuwangi. Selanjutnya, memanfaatkan lingkungan perkebunan tempat sekolah kami berada sebagai sarana belajar. Yang kemudian melakukan wisata edukasi lokal yang bertujuan untuk sarana rekreatif maupun edukatif. Sekolah kami juga telah menyesuaikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman, yaitu dengan memberi kebebasan kepada anak-anak untuk bereksplorasi dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran mereka. Beberapa kegiatan di sekolah kami yang bertujuan untuk menanamkan pendidikan budi pekerti di antaranya yaitu melaksanakan upacara dengan penuh hikmat dan kedisiplinan, kemudian bersalam-salaman kepada seluruh dewan guru setelah melakukan upacara, dan pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sekolah kami telah melaksanakan trilogi pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Sudah barang tentu kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik bagi peserta didik kami. Ingmadio Mangunkarso. Ketika kami berada di antara para peserta didik, kami akan memberikan motivasi dan semangat belajar bagi mereka. Tutwuri Handayani. Ketika kami berada di belakang mereka, kami akan memberikan semangat dan dorongan supaya mereka terus maju dan berprestasi lebih baik. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang menggambarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jangan